kurang ini. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, tapi juga kami mengundang Bapak Ibu maju ke depan ya. Jangan kayak berderet kayak kursinya kereta-keretaan ya. Mungkin boleh maju ke depan mengisi bangku-bangku yang di depan dulu. Ya kan, kalau kita menemui Pak Jokowi kan pengennya duduk di paling depan ya, biar paling kelihatan kan. Nah, ini kita akan menemui raja di atas segala raja, biar paling dia yang pertama kelihatan katanya ya. Silakan maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Ya, Ibu Lydia maju ke depan, kakak, karena namanya nggak tahu jadi kakak ya. Silakan maju ke depan, ya. Isi ruang-ruang yang di depan, ya. Supaya nanti waktu Tuhan itu melihat, wah, dia tersenyum melihat umatnya yang bersemangat memuja dia. Karena ini hari yang istimewa. Mari kita memulai ibadah kita akan memulai dengan doa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Bapa, hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini kami berkumpul Bapa untuk memperingati, merayakan kenaikanmu di atas surga. Hari ini Bapa merupakan penanda bahwa kami benar-benar menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang luar biasa, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tidak, yang biasa-biasa saja. Karena itu Bapa, hati kami limpah dengan syukur. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang kembali Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kemampuan yang masih Engkau berikan. Kami tahu Bapa, kami ada di tempat ini bukan karena kuasa gagah kami, tapi karena perkenanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, kami ingin menyerahkan hidup saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Bapa, Engkau yang bisa mempergegas langkah mereka, Engkau yang bisa menghindarkan semua hal yang membuat mereka terlambat datang ke tempat ini, agar mereka bisa cepat datang ke tempat ini, berkumpul bersama kami, menikmati hadirat-Mu yang manis di tempat ini. Bapa kami yang baik, kami juga ingin menyerahkan hidup saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin sampai hari ini masih ragu-ragu untuk datang. Bapa, hanya Engkau yang bisa menjamah mereka, hanya Engkau yang bisa memanggil mereka untuk datang ke tempat ini. Kami percaya Bapa, kerinduan mereka atas hadirat-Mu sama besarnya dengan kerinduan kami di tempat ini. Untuk itu Bapa, kami patahkan semua kuasa kegelapan yang mencoba menghentikan langkah kami untuk datang ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja Bapa yang bertahta dalam kehidupan kami, Engkau saja yang berkuasa dalam kehidupan kami, Engkau saja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Bapa kami yang luar biasa, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama yang sudah mengampuni kami, nama yang sudah melayakkan kami, nama yang sudah mengkuduskan kami, nama yang terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yes. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Dari depan ya. Oh, dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, yes. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Come on. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Piano saja ya. Mari nyanyi bersama-sama. Dalam keadaan, amin. Waktu nyatakan komitmen kita pada Tuhan Allah kita. Tetap Yesus. Yes. Yes. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Come on. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu, bersyukur kepada-Mu.
Sebab Kau Allah yang perkasa, Tuhan yang baik, Bapa yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk semua keajaiban-Mu, semua mujizat-Mu, kebaikan-Mu terus ada dalam hidup kami, baru setiap pagi. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi Raja, glory, 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 glory. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan hidup kami, hidup baru yang Kau beri hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan. Kami siap, kami bersedia. Haleluya, terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu, yes, melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes, yes, yes. Coba ditanya ke sebelahnya, bilang, kamu mau terima kuasa Tuhan gak? Dicolek sebelahnya, biar gak ngantuk sebelahnya. Mau terima kuasa Tuhan gak? Mau terima kuasa Tuhan gak? Kalau mau terima, kita bergoyang buat Tuhan Allah kita ya. Jangan diam saja ya. Yang pakai smartphone dilihat harus 120 langkah ya. Menyanyi satu lagu. Siap? Amin. Come on Luis. Tepuk tangan dong. Biar Luisnya juga makin bersemangat. Ha, ha, ha. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu.
kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari, come on, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, yes, sebagai bukti, yes, nyatakan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Come on, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Ku terjadi. Come on, jemaat yang mau terima kuasa Tuhan, nyatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Cepat, come on. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Come on, come on. Yang mau terima kuasa Tuhan, nyatakan dengan penuh iman, kami terima kuasa-Mu. Amin. Kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ini belum pada sarapan ya. Lemes amat. Yang mau terima kuasa Tuhan siapa? Amin. Tuhan bilang kemenangannya sudah disediakan Bapak Ibu. Ya kan? Bukan kerja keras kita yang mendatangkan berkat, tapi berkat Tuhan. Bukan kerja keras kita yang membuat kaya, tapi berkat Tuhan. Amin. Amin. Tapi gak berarti gak kerja ya. Iya, kita akan terus menari buat Tuhan Allah kita ya. Kita akan menyatakan agar api kemuliaannya terus dinyalakan. Terus bergerak Bapak Ibu, ayo. Yang encok-encok bergerak. Come on, come on, come on. Ha, ha. Come on. Saya gak akan mulai nyanyi kalau Bapak Ibu belum bergerak. Come on, come on, come on. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Come on, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya
Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on! Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Come on. Yeah, come on. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Come on. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on! Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, sekali lagi nyatakan dengan penuh iman, kabarkan pada dunia. Come on, hey! Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, hey, hey. Api kemuliaan, amin, tercurah dari Dia. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah, come on, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja.
Dia sudah naik ke atas surga. Gak ada lagi alasan. Beritakan pada dunia bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Amen. Gak usah pakai toa Pak, gak usah teriak-teriak. Tapi tunjukkan hidupmu sebagai orang yang sudah dimenangkan. Amin. Lewat hidupmu yang menyatakan bahwa saya sudah dimenangkan. Saya sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Maka dia melihat bahwa Tuhan Allah kita memang Tuhan yang hidup. Amin. Ya, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat penting ya. Kita akan mendengarkan dari Bapak Gembala kita. Sehingga apapun yang Anda tanya-tanyakan, yang tadi malam berlutut berdoa sampai nangis-nangis ya, hari ini jawabannya akan diberikan Tuhan lewat firman-Nya. Ya, saya sangat percaya firman Tuhan satu-satunya jawaban. Ada Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Papa will manifest himself. Yahweh, Yahweh 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 Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself.
Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari spesial ini. Hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk menyediakan istana bagi kami di surga. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Pasti, saya pastikan aja duluan. Iya, kenapa? Karena akan diberkati. Semua orang akan diberkati pasti senang. Benar Bapak Ibu? Iya, kecuali kalau akan saya marahin, itu beda lagi. Ya. Hari ini hari spesial, kenapa Bapak Ibu? Karena karetnya 2, oh bukan. Itu itu nasi goreng. Ya, karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenapa ini penting? Ya Bapak Ibu, saudara tahu kenapa? Karena Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan istana loh Bapak Ibu, bukan RSSSS, bukan Bapak Ibu, tapi istana bagi kita di surga. Iya Bapak, itu luar biasa. Iya, sedangkan di dunia aja kita perlu rumah, apalagi kita nanti di surga untuk kehidupan yang kekal, kita perlu rumah. Dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan istana bagi kita. Luar biasa ya, cuma nggak tahu gimana ya. Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ya relatif no meaning gitu. Tempat apa? Tempat lesehan, tempat apa? Kalau bahasa Inggris lebih tajam, nanti kita lihat ini ya. Mansion disebut. Wow, istana itu. Jadi lebih mantap gitu. Iya, nanti kita lihat ayatnya. Ya, supaya kita buktikan bukan kata saya tapi kata ayat. Tapi sekarang kita buka dulu Kisah saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ya, kisah seputar selebriti. Oh bukan. Kebanyakan nonton televisi. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Ya, pagi-pagi harus ada ice breaking. Kalau enggak nanti saudara beku. Kisah 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sudah? Ini saya baca ya. Di depan ya. Sesudah ia itu apa? Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian, harusnya 2 malaikat gitu ya Bapak Ibu ya, lebih mantap. 2 malaikat yang berpakaian putih dekat mereka. Terus ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, katakan sama saya, orang Galilea. Ini ada artinya Bapak Ibu, nanti saya jelaskan ya. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Katakan sama saya, dengan cara yang sama. Iya, nanti saya jelaskan juga, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Jadi saya tadi minta diulang kata Galilea. Ya Bapak Ibu. Saudara tahu murid Tuhan Yesus ada berapa? Ya, murid inti 12. Tapi sebenarnya murid Tuhan Yesus yang lain itu lebih dari 12. Kenapa? Karena ada juga ayat berkata Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Tapi murid intinya itu 12. Kenapa 12? Karena itu mereka nanti akan disiapkan sebagai hakim bagi 12 suku Israel. Oke ya, jadi nggak sembarangan angkanya 12 gitu ya. Kok nggak 7, kok nggak 10 gitu. ya murid Tuhan Yesus 12 karena nanti mereka akan menghakimi 12 suku Israel. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari 12 murid Yesus, saudara tahu umumnya mereka adalah orang-orang Galilea. Jadi kalau orang-orang Galilea artinya mereka berasal dari sekitar Danau Galilea atau sekitar Danau Tiberias. Itu di sebelah utara Israel. Oke ya, utara. Sedangkan ada satu satu saja yang berasal dari Yudea. Yudea itu daerah dekat Yerusalem.
Saudara bisa nebak siapa orangnya? Nggak tahu? Yudas Iskariot. Satu-satunya murid Yesus yang bukan orang Galilea, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Jadi pada masa itu nama orang itu banyak yang sama. Ya, Simon juga banyak, Yudas juga banyak, Maria juga banyak. Itulah sebabnya nama-nama mereka ditambahkan keterangan. Seperti Maria Magdalena, itu artinya Maria yang berasal dari kota Magda. Itu sekitaran Danau Tiberias, ada kota Magda. Demikian juga Simon si kusta, itu yang Simon yang pernah kusta gitu. Demikian juga Yudas Iskariot, artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Iya, dan kota Keriot adalah dekat kota Yerusalem, itu daerah Yudea. Jadi satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berasal dari Yudea itu hanya Yudas Iskariot. Sedangkan yang lainnya itu berasal dari Galilea. Makanya tadi saya minta kita sebut sama-sama Galilea. Karena saya akan jelaskan itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa emang ya Pak spesialnya tentang Yudea ini Pak, Yudas Iskariot? Saudara tahu? Siapa pengkhianat Tuhan Yesus? Yudas, jangan hanya Yudas Iskariot. Karena Yudas juga ada penulis kitab di ya kan? Iya, Yudas Iskariot. Yudas yang berasal dari kota Keriot. Ya. Kenapa dia sebagai pengkhianat? Karena dia satu-satunya yang berasal dari Yudea. Dan apa karakter orang Yudea? Orang Yudea merasa lebih rohani dibandingkan orang Galilea. Orang Galilea mereka anggap sebagai orang sekuler, orang duniawi. Sedangkan orang Yudea merasa dirinya lebih rohani. Kenapa? Bait Allah ada di Yudea. Saudara itu? Iya. Kalau saudara, ya mudah-mudahan saudara diberkati Tuhan bisa berangkat ke Israel. Ketika saudara dari Galilea, dari Danau Tiberias, jalan naik sampai akhirnya tiba di Yerusalem. Saudara akan melihat karakternya udah orangnya berbeda. Pertama orang Yudea itu pakai topi hitam gitu Bapak Ibu, topi hitam tinggi gitu ya, ya kayak topinya Presiden Amerika gitu Bapak Ibu, Abraham Lincoln gitu biasa tinggi itu, ya kan? Yang kedua jambangnya ada cabangnya, ada mereka buat itu Bapak Ibu, ya jambang itu ada kayak bercabang gitu Bapak Ibu, iya dipilin-pilin rambutnya, iya. Kalau orang Galilea nggak ada, nggak ada. Tapi ketika kita tiba di daerah Yudea mendekati Yerusalem, wah iya, mereka kesannya lebih rohani, baju hitam. Iya benar Bapak Ibu, iya, topi hitam, jambangnya ini ada cabang-cabangnya gitu Bapak Ibu, ada pilin-pilin gitu. Nanti saudara lihat di internet lah, supaya saudara tergambar kira-kira gambarnya kayak gimana. Oke ya, iya. Jadi orang Yudea itu merasa lebih rohani, sebab bait Allah ada di daerah Yudea dan itu di Yerusalem. Oke, sehingga orang Yudea itu menganggap remeh orang Galilea. Jadi itu sudah karakternya mereka. Karena mereka menganggap kami lebih rohani. Siapa lu? Iya, lu duniawi, kita dong rohani. Gitu loh Bapak Ibu. Itulah sebabnya di bawah sadarnya Yudas, dia pasti sudah menganggap remeh Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Oh, saudara itu saya arahnya ke arah situ nanti. Iya, jadi di bawah sadarnya dia sudah menganggap remeh murid yang lain karena berasal dari Galilea. Tuhan Yesus juga berasal dari Galilea. Nazaret itu Galilea. Oke, Bapak Ibu ya? Iya. Dan yang kedua, dia yang paling memungkinkan kong kali kong dengan para imam untuk mengkhianati Yesus. Kalau murid yang lain, 11 murid lain yang berasal dari Galilea, oh boro-boro dekat kepada imam. Kelihatan aja dari jauh, pergi kamu orang kafir, pergi kamu orang sekuler. Iya, iya. Jadi kalau orang Galilea mendekati orang Yudea, itu akan diusir karena mereka dianggap tidak rohani. Gitu, ayo. Ya kayak saudara lah, ya tiba-tiba ya saudara suka ke gereja rajin gitu, tiba-tiba didekati orang yang suka dugem gitu, yang suka hidup malam gitu. Kan ini orang arah. Ya kan, walaupun itu teman saudara, mungkin satu alumni gitu ya. Ini udah lain dunianya gitu ya. Ya kan, iya. Hal yang sama juga dengan ketika orang Galilea datang mendekati orang Yudea, mereka akan diusir. Kamu gak level.
Oke, Bapak Ibu, itulah sebabnya hanya Yudas yang bisa mendekat kepada para imam untuk mengkhianati Yesus. Murid yang lain tidak bisa. Mereka orang Galilea dan logatnya juga kelihatan, ketara. Seperti saudara lah. Saudara kalau dengar orang Batak yang baru keluar dari BTL Batak langsung gitu, saudara kan dengar suaranya pasti beda. Logatnya pasti, saudara pasti tahu. Atau yang baru keluar dari Chunko gitu ya, dari Hong Kong gitu ya, saudara pasti langsung tahu, ya kan? Ngomongnya pelok-pelok gitu kan? Iya, orang Batak juga ngomongnya kayak petasan gitu kan? Iya kan? Iya, gitu. Langsung ketahuan. Hal yang sama juga dengan orang Galilea. Ketika mereka berbicara, orang langsung tahu ini orang Galilean. Lain logatnya. Oke, Bapak ya. Oke ya. Nah, jadi dari karakter itulah sehingga hanya satu murid yang berpotensi untuk mengkhianati Tuhan Yesus, dan itulah Yudas Iskariot. Ditambah lagi dia suka mencuri uang mata duitan. Udah komplit itu. Komplit itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, karena firman Tuhan juga berkata, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Oke, iya, makanya ketika orang cinta uang, saudara hati-hati. Kalau ngomongin duit, siang, pagi, siang, hati-hati Pak. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oke, iya. Karena itulah hanya Yudas Iskariot yang punya potensi untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Yang murid yang lain tidak punya potensi. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, $1 juta. Pak, Tuhan Yesus tahu enggak Yudas itu akan menjadi pengkhianat? Oh tahu, tahu dong, dia maha tahu. Lihat hati manusia juga dia tahu. Orang berbicara, orang Farisi berbicara ke dia udah tahu hatimu itu ya, iya kan? Iya, tahu. Tapi kenapa diizinkan jadi murid Yesus? Karena itu juga bagian dari program Yesus. Agar Yesus dikhianati, agar Yesus akan mati menebus dosa kita. Amin. Iya, dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi harus tergenapi, jadi harus ada pengkhianat. Oke? Iya dong. Nah, yang kedua tadi saya akan jelaskan adalah caranya sama. Sebagaimana Yesus naik ke surga, hal yang sama juga akan terjadi pada saat Yesus nanti akan datang kedua kali. Amin. Coba kita lihat Zakaria 14 ayat 4 sampai dengan 5. Wah, luar biasa nih. Zakaria. Zakaria 14 ayat 4 sampai 5. Nah, ini saya bacakan. Pada waktu itu kakinya, itu berarti Allah ini ya. Kaki Allah atau kaki Yesus akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 5-nya lahir. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Coba ayat 5-nya. Lalu Tuhan Allahku akan, scroll Bu, naikkan kata. Saya bagian akhirnya saya baca. Coba scroll Bu. Lalu Tuhan Allahku akan datang. Jadi Yesus akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus nanti datang kedua kali, tidak sendirian. Bersama-sama dengan orang kudus. Siapa orang kudus itu? Itulah orang Kristen. Orang yang telah dikuduskan. Jadi ayat ini menggambarkan kelak pada akhir zaman kita akan mengalami pengangkatan lebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak diangkat bagaimana Yesus bersama-sama datang? Benar Bapak ya? Lah iya dong. Oke. Jadi mengalami kita pengangkatan. Oke. Pengangkatan baru nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan datang turun ke bumi. Dan itu adalah pada saat
orang Israel sedang mengalami kondisi yang kritis. Karena segala bangsa akan mengepung dan akan menghancurkan orang Israel. Tanda-tandanya sekarang ini sudah kelihatan. Saya lihat tuh, Israel itu kayaknya kayak jadi musuh bersama gitu ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Seakan-akan mereka itu kayak gimana, nggak ada kemanusiaan, bombardir itu ya, tempat itu ya. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Selalu melihatnya ujungnya. Mereka orang-orang itu nggak ngelihat kenapa mereka lakukan itu. Nah, penyebabnya seringkali dilupakan orang. Padahal kan ada penyebabnya sebelumnya kan. Seringkali nggak dilihat orang, ya biarin aja. Iya ya. Jadi memang itu sudah kondisinya. Pada akhir zaman nanti segala bangsa akan mengepung Israel dan akan membinasakan Israel. Tetapi pada saat itulah Tuhan Yesus turun bersama-sama dengan kita untuk menyelamatkan orang Israel. Pada saat itulah mereka akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Iya dong. Pada saat kondisi mereka udah rawan, udah kritis, akan dibinasakan oleh segala bangsa. Tiba-tiba Tuhan datang. Apa nggak mau mereka harus percaya. Oh iya benar, ini juru selamat. Iya kan? Lah iya dong. Kayak saudara juga kalau kondisi kritis saudara, tiba-tiba ada teman saudara yang nolong. Kalau saudara bilang, oh ini yang paling baik teman saya. Sekarang baru kelihatan. Dia sebenarnya yang paling baik, yang menyelamatkan karirku, usahaku, hidupku. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, pada saat itu mau gak mau kita harus ngakui. Orang Israel juga pada waktu itu mau gak mau ya harus ngakui. Yesus adalah juru selamat. Jadi kalau kondisi kepepet gitu ya, itulah yang terjadi. Ya oke, lanjut. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Oh iya, pada saat Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka, pada saat itulah tergenapi ucapan Tuhan Yesus. Iya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi pada saat itulah orang Israel akan mengucapkan kalimat ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena apa? Pada saat itulah Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka. Gitu. Oke ya. Jadi harus kondisi kritis gitu baru mereka akhirnya terbuka mata mereka. Oh iya benar, Yesus sebagai juru selamat. Iya kan? Padahal selama 2000 tahun mereka menolak Yesus. Iya. Banyak orang berpikiran di luar sana, orang Indonesia, pikiran orang Israel itu sama dengan Kristen. Tidak. Kristen itu agama minoritas di Israel. Iya, Yudaisme yang mayoritas. Benar ya? Tapi nggak tahu ya, udahlah. Dugaan orang pikirnya Israel adalah sama dengan Kristen. Oh beda. Beda. Justru orang Israel menolak Tuhan Yesus. Ya? Iya, iya. Tapi lihatlah luar biasanya. Di saat masalah itu justru itu menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena lewat penolakan orang Israel, ayat ada berkata, lewat penolakan orang Israel, maka keselamatan tiba kepada bangsa-bangsa lain. Tiba kepada kita. Kalau orang Israel nggak menolak, mungkin nggak nyampe juga sama kita keselamatan Yesus. Lah iya dong, ayat berkata demikian. Itu berdasarkan ayat, bukan kata saya. Iya, karena penolakan orang Israel lah, maka keselamatan tiba kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk juga kita hari ini. Oke? Jadi Allah itu luar biasa. Masalah bisa dibuat menjadi berkat bagi kita. Iya kan? Pengkhianatan Yudas, terkesan jahat kan? Tapi justru lewat pengkhianatan itu Yesus disalibkan. Kalau Yesus nggak disalibkan, siapa yang menebus dosa kita? Iya kan? Jadi Tuhan itu luar biasa, mengatasi masalah, membuat masalah bisa menjadi berkat bagi kita. Karena itulah bagi kita tetaplah mengucap syukur senantiasa. Justru juga pada saat masalah. Kenapa? Karena jangan-jangan di balik masalah itu Tuhan akan memberkati kita. Gitu loh Bapak Ibu. Oke? Iya. Karena Tuhan bisa membalikan masalah menjadi berkat. Sama juga seperti Yusuf. Masalah enggak Bapak Ibu? Dia dibenci oleh abang-abangnya. Oh masalah dong. Masalah enggak dia dibuang ke sumur? Oh masalah dong. Masalah enggak ketika dia dijual sebagai budak ke Mesir? Oh masalah itu. Gila abang tega menjual adiknya. Rasanya kita enggak sejahat itu Bang. Ada di antara saudara punya pikiran menjual adik saudara? Enggak kan? Nah ini masalah kan? Wih, gila abang-abangnya sangat benci kepada dia. Sampai adiknya sendiri dijual sebagai budak kan. Gila kan? Tapi justru lewat itulah Tuhan bisa memakai. Sehingga Yusuf bisa tiba di Mesir. Dan suatu ketika bisa menjadi perdana menteri di Mesir. Benar?
Coba kalau nggak dibuang abangnya, bisa jadi Perdana Menteri di Mesir? Nggak bisa. Boro-boro jadi Perdana Menteri. Jadi tiba di Mesir aja belum tentu. Benar Bapak Ibu ya? Lah itu kan luar biasa kan? Jadi masalah bisa dibuat Tuhan jadi berkat. Tuh. Jadi dalam kehidupan kita juga demikian. Apapun masalah kita, Tuhan bisa membuat kita menjadi berkat. Tuh. Jadi karena itulah Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Oke. Coba sekarang, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Wah. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Nanti saya minta ada bahasa Inggrisnya Bu ya. Untuk bisa mantap bahwa Tuhan itu naik ke surga bukan hanya sekedar menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat kita bisa disediakan tanah kosong doang. Ini kita disediakan istana loh. Iya, bahasa Inggrisnya lebih tajam. Ya, Yohanes 14 ayat 2 sampai 6. Nih. Saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 6. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, benar. Karena sekarang banyak ada ajaran-ajaran yang progresif atau segala macam. Surga itu tidak nyata. Ketika kita happy, sukacita, oh disitulah surga. Oh enggak, ini nyata, ada tempat. Benar Pak Ibu? Jadi ngomong jelas tempat. Nah, jadi bukan perasaan. Bukan anggapan, oh surga itu hanya perasaan kita. Ketika kita sukacita, oh surga. Oh enggak, ini tempat. Oke, jadi itu tidak sesuai ajaran Kristus. Jangan saudara terima ya. Ya, karena surga adalah tempat. Nah, jelas itu. Karena banyak ajaran yang lain-lain yang aneh-aneh gitu. Ya, oke ya. Iya, supaya tegas. Jangan saudara diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kalau saudara nggak tahu itu tempat, benar juga ya. Bahkan surga katanya di telapak kaki ibu. Di telapak kaki ibu ada surga. Iya. Ya lanjut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat ya surga ya. Jadi jangan tergoyahkan saudara dengan ajaran di luar sana. Oke. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke. Ya. Nah ini bahasa Indonesia menyediakan tempat ya. Nanti bahasa Inggrisnya boleh dibuka ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Tempat lagi diulang tempat-tempat ya. Bukan perasaan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi kita tahu. Kita tahu. Kata Thomas kepadanya, Tuhan. Thomas ya. Thomas Simon Junta. Oh bukan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Jadi pertama saya ingin katakan, satu, surga itu bukan perasaan, oke? Tapi tempat. Oh jelas itu ya. Jadi jangan saudara tergoyahkan oleh angin di luar sana, pengajaran di luar sana. Itu satu. Yang kedua, kita tahu jalan ke surga. Tuh luar biasa. Kita tahu. Bagaimana kita tahu? Karena kita di dalam Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jelas aja kita tahu. Karena kita di dalam jalan itu. Kita di dalam Yesus yang adalah jalan ke surga. Oke? Ya tahu kita. Iya. Kalau orang di luar sana nggak tahu. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Karena mereka nggak di dalam Yesus. Lah kita sudah di jalan. Udah di dalam Yesus. Ya pasti tahunya. Iya kan? Iya, jadi sekali lagi ada dua hal yang saya ingin katakan. Satu, surga itu adalah tempat, bukan perasaan. Bukan perasaan bahagia, tapi tempat benar-benar. Yang kedua adalah kita tahu jalan ke situ. Nah sekarang versi bahasa Inggrisnya, itu bukan sekedar tempat. Nih, Ibu Odi sudah nampilkan. Coba Bu, di blok many mansions. Ibu di blok Bu supaya orang-orang langsung ya itu ya mulai dari situ klik terus tuh saudara lihat itu many mansion, banyak istana. Mansion artinya apa? Istana. Tuh bukan sekedar tempat. Kalau tempat itu bisa cuma sekedar ruangan aja. Ini mansion, istana. Tuh
Jadi banyak kali Alkitab bahasa Inggris lebih tajam gitu Bapak ya. Nggak tahu saya gimana itu. Iya, iya ya. Mention kan? Tuh, mention kan? Iya, jadi istana. Benar kan Bapak Ibu? Istana kan? Ya, iya mention itu benar ya Pak ya. Mention istana ya Pak ya. Nah, istana. Iya kan? Jadi bukan kata saya, kata ayat. Cuma versi bahasa Inggris. Oke ya. Iya, banyak loh, banyak istana. Iya, saudara nanti tetangga saya atau enggak ya? Jadi banyak istana ya. Yo, jadi bukan lapangan terbuka gitu. Banyak orang Kristen ngumpul doang. Oh enggak, istana. Ada istana. Wih, mantap. Keren ya. Iya, jadi Tuhan Yesus pergi ke surga bukan meninggalkan kita tapi untuk menyediakan istana bagi kita. Amin. Tuh. Oke ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menyediakan istana bagi kita. Kalau tempat itu sudah ada, sudah tersedia, maka Tuhan akan datang menjemput kita. Menjemput ya. Oke Bapak Ibu, jangan pergi sendiri, nyasar nanti. Nyasar-nyasar ke neraka. Ya pasti kita tidak nyasar kalau Tuhan Yesus menjemput. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berasal dari surga. Tahu. Jadi kalau saudara juga, kalau mau ke Bekasi, dijemput oleh orang Bekasi, pasti nyampenya. Jangan sampai orang ya mau ke Bekasi dijemput oleh orang Pluit. Oh itu bisa nyasar. Bisa nyasar itu ya. Nyasar. Nah hal yang sama juga dengan ini. Secara kerohanian Yesus berasal dari surga. Kalau Yesus menjemput kita, maka kita dipastikan kita sampai ke surga. Tapi kalau saudara pergi sendiri, bisa nyasar ke neraka. Oke Bapak ya. Oke. Iya. Nah, kita nanti akan dijemput Tuhan pada akhir zaman. Pak, kalau orang mati sebelum akhir zaman gimana Pak? Ya, itu Tuhan juga menjemput kita. Oke Bapak Ibu ya. Iya Tuhan menjemput kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Bahkan ketika masih hidup juga Tuhan pergi. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya, penghibur kita. Tapi nggak tahu gimana. Orang baca ayatnya dari mana? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Orang berpikiran Roh Kudus itu sebagai penghakim kita. Oh kamu dosa. Oh kamu terkutuk. Kamu melakukan kesalahan. Oh kamu mengalami hukuman. Seakan-akan Roh Kudus itu mereka ubah sebagai hakim. Salah itu. Kenapa Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur? Saudara baca di kamus apa arti penolong, apa arti penghibur. Oke ya, penolong itu kalau kita ada masalah ditolong. Penghibur akan menghibur kita ketika kita susah. Bukan lagi menghakimi kita. Nggak tahu itu gimana itu ayat. Orang pendeta bisa menafsirkan Roh Kudus sebagai menunjukkan dosa-dosa kita. Di mana lagi? Iya kan? Banyak yang keliru. Ya udahlah tuh. Urusan mereka lah tuh. Oke. Jadi kita tahu jalan ke surga ya. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Bahkan Yesus adalah pintu disebut. Benar Bapak Ibu ya? Ada ayat lain disebut pintu. Artinya apa bagi kita itu? Yesus adalah jalan, Yesus adalah pintu. Apa artinya? Artinya orang Kristen tidak pernah mengalami jalan buntu. Lah iya dong, pintunya Yesus, jalannya Yesus, kita di dalam Yesus, ya pasti terbuka terus jalan. Pintunya terbuka terus, benar kan? Nggak ada jalan buntu. Iya, lah Yesus pintu, Yesus jalan. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami jalan buntu? Nggak mungkin kan? Lah iya. Makanya mantap banget kita tuh. Oke ya, Yesus adalah jalan ke surga. Oke. Nah Roh Kudus, Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selamanya. Oke, iya jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Iya, haleluya. Ya saya lompatin aja ayatnya, harusnya ada baca ayat tapi gak usah. Coba, baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 16 ayat 18, singkatlah. Sebenarnya nanti saya saat khotbah Pentakosta saya ingin membahas tentang Roh Kudus lebih banyak gitu Bapak Ibu ya, lebih dalam. Nih, aku itu siapa? Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong itu huruf besar berarti Roh Kudus itu. Supaya Ia huruf besar berarti Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara tahu, hanya orang Kristen yang punya Roh Kudus. Tidak ada orang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam orang yang Maha Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Dan manusia bisa Maha Kudus ketika dibasuh oleh darah Yesus. Ya, kalau orang berkata kita harus kudus, pikiran, perkataan dan perbuatan, saudara terbatas kekudusannya. Iya Bapak Ibu, iya. Tetapi ketika kita dikuduskan oleh darah Yesus, wow, itu Maha Kudus. Dan itu dibuktikan dua hal. Satu, Roh Kudus mau turun atas kita dan menjadikan kita baik Roh Kudus. Yang kedua, bukti kedua adalah kita berani datang ke tempat Maha Kudus di tata Allah. Iya, itu menjadi dua bukti yang tidak terbantahkan bahwa orang Kristen bukan hanya sekedar kudus, tapi Maha Kudus. Oke, terus lanjut. Tadi udah selesai belum? 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itu kan. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita yatim piatu. Terus kedua, berikutnya. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Ini banyak pertanyaan orang ya. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Kita lihat aja pada saat Tuhan Yesus berdialog dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus berdialog dengan murid-muridnya juga bertanya tentang akhir zaman. Jadi kita bisa belajar dari jawaban Yesus. Ini jawaban yang paling valid, yang paling akurat. Ya, oke. Coba kita lihat Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Inilah. Jadi murid-muridnya sudah bertanya tentang akhir zaman. Oke Bapak Ibu ya. Lihat jawaban Yesus, itulah jawaban harusnya yang diterima oleh orang Kristen. Bukan apa kata dunia, apa ada orang ini, mungkin ini. Kan banyak kan orang ketipu kan. Iya, beberapa waktu yang lalu banyak orang berkata ini akan akhir zaman, ini percaya ini. Di Amerika juga sama, David Kores gitu. Iya. Sampai orang bisa mati gitu Bapak Ibu ya. Aduh. Ya. Lihat sekarang jawaban Yesus apa? Matius 24 ayat 36. Nih saya bacakan ya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Yesus saja tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi hanya Bapa sendiri yang tahu. Makanya orang Kristen jangan sok tahu. Yesus saja nggak tahu. Siapa kita kok sok-sok tahu? Ya benar. Ya Yesus aja bilang nggak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Tuh. Kok ada orang-orang yang sok tahu? Ya, kita pokoknya Alkitab ini standar kebenaran orang Kristen. Jadi percaya saja kepada Alkitab, bukan apa kata pendeta atau kata siapapun. Oke Bapak Ibu ya. Ya, karena Tuhan Yesus aja nggak tahu. Ya, sekarang kita baca Wahyu 16 ayat 15. Nah, ini banyak sekali ditafsirkan salah oleh orang. Wahyu 16 ayat 15. Haleluya. Wahyu 16 ayat 15 sudah? Nih. Lihatlah, aku ini siapa? Yesus datang seperti pencuri. Iya. Katakan sama-sama saya, pencuri. Nanti saya akan jelaskan tentang pencuri ini. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Oke, Bapak Ibu, lihat. Banyak kali orang berpikir Yesus datang sebagai pencuri kan, tapi nggak tahu gimana orang berpikir menerjemahkannya apa? Tuhan Yesus segera datang. Dan ternyata setelah 2000 tahun, kok Yesus gak datang-datang ya? Karena apa? Karena mereka salah menafsirkan Yesus datang sebagai pencuri. Mereka seakan-akan berpikiran Yesus datangnya segera. Beda itu Bapak Ibu. Pencuri datangnya segera atau tiba-tiba?
Nah itu dia. Kuncinya kata pencuri ini. Pencuri datang tiba-tiba, bukan segera. Jadi Yesus juga datangnya tiba-tiba, bukan segera. Beda kata segera datang dengan tiba-tiba datang. Oh, kalau diterjemahkan menjadi segera datang, maka orang Kristen akan bingung. Kok segera datang, kok udah 2000 tahun gak datang-datang. Karena ngartiinnya beda. Makanya kata kuncinya adalah pencuri. Pencuri bukan segera datang, tapi pencuri tiba-tiba datangnya. Jadi Yesus datangnya tiba-tiba, bukan segera datang. Oke, jadi yang tidak terduga oleh manusia, tidak terduga oleh kita. Jadi datangnya tiba-tiba, itu satu. Jadi pencuri datangnya tiba-tiba ya, bukan segera datang kan? Iya, makanya kita benar. Jadi kata kuncinya pencuri. Datangnya bukan segera, tapi datangnya tiba-tiba. Yang tidak terduga oleh kita. Benar? Yang kedua, apa ciri pencuri? Mengambil yang berharga dan yang kecil. Nggak mungkin pencuri datang bawanya kulkas. Itu rada-rada itu. Atau spring bed. Waduh besar banget. Apalagi datangnya naik motor. Itu orang-orang rada-rada itu. Iya kan? Iya. Pencuri datangnya yang kecil tapi berharga. Contohnya handphone, contohnya perhiasan. Batu berharga, benar Bapak Ibu ya? Kecil tapi berharga. Bukan yang gede tapi gak berharga, spring bed. Waduh gimana? Ya kan? Ya pencuri ngambilnya yang kecil dan berharga. Dan itu menunjuk kepada siapa? Orang Kristen. Kawanan kecil dan berharga di mata Tuhan. Sebagai biji matanya. Tuh, selalu itu. Makanya kata kuncinya pencuri. Jadi yang diambil kecil tapi berharga. Oke, kita kan bukan mayoritas. Kawanan kecil kan? Nah itu dia. Jadi pencuri datangnya yang ngambil yang kecil tetapi berharga. Kenapa ya Tuhan selalu menggambar kita sebagai biji mata, bukan sebagai hati? Saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak? Pernah bertanya-tanya dalam hati? Ya seperti orang Kristen kritis lah. Pokoknya gitu Bapak Ibu. Kenapa Tuhan selalu menggambar kita sebagai biji matanya, bukan seperti hatinya? Saudara tahu nggak? Saudara tahu? Ini jawabannya. Daerah yang paling banyak perlindungan di tubuh kita adalah mata. Coba, kalau jantung apa perlindungan? Tanya tulang rusuk. Hati tanya tulang rusuk. Benar kan? Iya kan perlindungan hati atau jantung kan tulang rusuk kan? Coba mata, banyak banget perlindungannya. Dari air ada bulu mata. Ada bulu mata di sini. Ada alis mata. Ada tulang mata. Mata kan gak ada yang nonjol kan? Nanti kejurut matanya jadi bonyok. Benar Pak ya? Ada tulang mata dulu kan? Jadi melindungi kita terbentur. Oke? Demikian juga kalau ada air hujan atau air mata. Ya air hujan lah. Ini ada bulu mata kan? Alis mata kan? Ada bulu mata. Ada air mata lagi. Jadi perlindungannya udah banyak sekali. Coba kita hitung aja. Tulang mata 1. Alis mata 2. Bulu mata 3. Air mata 4. Betul kan ya? Iya kan? Kelopak mata kedip-kedip gitu kan? Kalau silok gitu kita kan? Nah, 5 tuh. Ada 5 perlindungan. Luar biasa kan? Kalau jantung cuma 1 tulang rusuk. Ya kan? Hati kan cuma tulang rusuk kan? Artinya apa bagi kita? Artinya perlindungan Tuhan berlapis-lapis dalam kehidupan kita. Oh luar biasa. Kita biji matanya, bukan hatinya. Jadi itu alasannya Bapak Ibu. Iya itu. Banyak sekali yang perlindungan mata kan? 5 loh. Udah aja tuh. Jantung hati cuma 1. Tulang rusuk. Cuma tulang rusuk. Itu juga berlubang-lubang, bercelah-celah gitu kan. Iya kan? Bukan tulang utuh kan? Jadi kalau ditusuk bisa tembus itu. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya. Coba kalau tulang utuh. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa bungkuk gitu kan. Iya. Orang kaku tulang. Ini kan makanya dibuat celah-celah. Tapi kelemahannya ditusuk pisau bisa tembus jantung. Iya kan? Iya bukan tulang utuh kan. Ya. Mata ini mantap banget. Ada 5 perlindungan loh. Wow. Iya kan? Iya ada tulang mata, ada alis mata, ada bulu mata, ada air mata, ada kelopak mata tuh.
Banyak sekali. Jadi itulah jadi gambaran orang Kristen, umat Tuhan, anak Tuhan, perlindungan Tuhan berlapis-lapis dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa kan? Oh, iya. Sekarang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak tahu, tetapi kita diwajibkan harus tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda. Ya Bapak Ibu, seperti saudara lah. Kalau lihat langit hitam, saudara lihat tandanya apa itu? Akan hujan, tapi persisnya saudara hujan, saudara nggak tahu. 5 menit lagi, 10 menit lagi, setengah jam lagi, saudara nggak tahu kan? Tapi tanda-tandanya akan hujan, tahu kita. Hal yang sama juga dengan kedatangan Tuhan. Kita tahu Tuhan akan datang, tapi itu tanda-tandanya. Tapi kapannya persis kita nggak tahu. Ya sama lah kira-kira gitu. Oke ya Bapak. Ya kan, hujan kita tahu akan hujan ntar lagi. Tapi sebentar lagi berapa menit lagi nggak tahu kita kan. Iya kan, sama kan. Kedatangan Tuhan juga begitu. Kita tahu tanda-tandanya, tapi persisnya kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Oke Bapak Ibu ya, paham ya? Ya kira-kira demikian. Coba kita baca deh. Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Jadi wajib orang Kristen tahu tanda-tandanya, tapi tidak persis tahu kapannya. Menitnya, jamnya, nggak tahu, harinya, nggak tahu kita. Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Nih saya bacakan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Nah ya kan, ada datang hujan kan? Ya kita juga tahu kan, oke. Segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Ayat 56. Terakhir. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi menilai zaman ini atau akhir zaman. Benar? Jadi orang Kristen harus tahu, tapi tanda-tandanya. Oke, bukan persisnya, waktunya, harinya, jamnya, menitnya, enggak tahu kita. Oke, sama seperti hujan, saudara juga enggak tahu kapan persis ketika ada lihat awan gelap. Kapan hujannya nggak tahu kita. Tapi akan hujan, yes, benar. Hal yang sama juga kedatangan Tuhan, kita tahu, yes akan datang. Tetapi persisnya, harinya, jamnya, menitnya kita tidak ada yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak ada yang tahu, tidak tahu. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, ada satu lagi tanda lagi. Matius 24 ayat 14 dan ini menjadi ayat terakhir kita ya. Tanda kedatangan Tuhan. Oke. Ya, ini tanda kedatangan Tuhan. Kata ayat, bukan kata saya. Salah satu tandanya Matius 24 ayat 14. Ini saya bacakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Katakan dengan sama, seluruh dunia. Iya, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara pernah bertanya-tanya, nak, kenapa ini menjadi ciri kedatangan Tuhan? Saudara pernah bertanya-tanya, nak? Saya ajak ke saudara itu kritis. Iya juga ya. Kenapa yang menjadi tanda? Saudara tahu kenapa? Karena ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, semua mendengar tentang Yesus, maka itu menjadi pilihan orang. Apakah mereka percaya atau tidak? Ketika mereka percaya, mereka selamat. Ketika mereka tidak percaya, mereka akan dihukum. Oke, jadi seluruh dunia diberikan kesempatan yang sama untuk peroleh keselamatan. Tapi kalau seandainya Injil tidak diberitakan sampai ke seluruh dunia, nanti orang akan protes kepada Tuhan. Tuhan, saya belum pernah dengar Injil. Tuh, iya kan? Saya belum pernah dengar Injil. Gak adil dong saya dihukum. Hukum selama-lamanya loh Bapak Ibu ya. Iya kan? Akhir zaman kan selama-lamanya itu. Iya kan? Gak adil dong saya dihukum. Loh, saya belum pernah dengar Injil. Ya kan, saya belum pernah dengar Injil. Tapi ketika seluruh orang, seluruh dunia telah mendengar Injil, nggak ada lagi alasan, saya nggak pernah dengar Injil. Itu hanya keputusan Anda, apakah saudara percaya atau tidak. Gitu Bapak Ibu. Kalau saudara percaya, saudara selamat. Kalau saudara nggak percaya, ya dihukum, nggak selamat. Jadi nggak ada alasan untuk orang berkata, aku belum pernah mendengar Injil. Makanya ayat berkata seluruh dunia, sehingga hanya tinggal keputusan kita. Apakah kita percaya kepada Injil atau tidak? Apakah kita percaya kepada Yesus atau tidak? Kalau kita percaya, kita beroleh kehidupan yang kekal di surga. Kalau kita tidak percaya,
maka kita dihukum. Jadi adil Allah ya. Fair kan? Fair. Gak ada lagi protes. Saya belum mendengar Injil. Gak ada lagi alasan. Ya kan? Iya, jadi seluruh dunia itu fair dibuat Allah. Jadi orang harus mendengar Injil. Jadi ketinggal keputusan mereka. Apakah mereka percaya atau tidak. Oke, paham Bapak Ibu? Jadi salah satu tandanya adalah Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Agar keselamatan didengar seluruh dunia. Tinggal keputusan orang itu. Apakah orang itu percaya atau tidak. Kalau mereka percaya, mereka akan beroleh kehidupan kekal di surga. Tapi ketika mereka tidak percaya, bye-bye, sayonara. Selama-lamanya loh Bapak Ibu. Makanya Allah itu adil banget. Karena hukuman selama-lamanya. Hidup selama-lama, hukuman juga selama-lamanya. Kan gawat kan? Makanya alam fair. Berita keselamatan harus sampai ke seluruh dunia. Harus semua orang mendengar. Supaya semua orang bisa memutuskan beroleh keselamatan atau tidak. Oke, Bapak Ibu, saya simpulkan khotbah kita. Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita, tapi untuk menyediakan istana bagi kita di surga. Selama Tuhan Yesus di surga, kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur kita. Penolong dan penghibur kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus bukan mengorek-ngorek dosa kesalahan kita, enggak. Tuhan Yesus tinggal di surga sampai Roh Kudus selesai memulihkan segala sesuatu. Jadi pemulihan itu oleh Roh Kudus. Nanti saat Pentakosta saya akan khotbahkan. Yang pernah dihilangkan iblis akibat dosa dimulai pada saat Pentakosta. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan meninggalkan kita orang Kristen, tetapi justru menyediakan istana bagi kita di surga. Supaya setiap kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, di istana di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Ya. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. 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 Udah diajak nyanyi, udah dikasih firman yang luar biasa, jawabnya lemes aja. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Iya, Tuhan kita sudah mati bangkit kembali naik ke atas surga, menyediakan istana ya pendeta. Wah, sudah disediakan istana masih lemes aja. Ya, kita akan memberikan yang terbaik. Bukan kepada Tuhan, karena kita tahu kita tidak bisa memberikan apapun kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya, tapi untuk turut serta dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kata yang terbaik tidak berhubungan dengan jumlah, tapi berhubungan dengan hati yang bersuka cita saat memberi. Mari kita letakkan persembahan kita di tangan kanan, jangan dikeruak-keruak ya Bapak Ibu ya. Nanti kasihan mesti disetrika dulu baru bisa dihitung ya kan, kasihan ya. Oke, kita pegang di tangan kanan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang Engkau berikan. Terima kasih untuk sekali lagi mengingatkan apa artinya menjadi anak-Mu. Apa artinya menjadi orang yang sudah Engkau selamatkan. Apa yang Engkau kerjakan, yang sudah, sedang dan terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Bapa, kami ingin membagikan sedikit dari apa yang kami miliki. Kami ingin turut serta dalam pekerjaan-Mu di tempat ini, agar makin banyak orang-orang yang bertumbuh seperti kami bertumbuh di tempat ini. Kami berdoa Bapa untuk para pengerja di tempat ini, untuk gembala di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau terus limpahi mereka dengan hikmat, makrifat dan kebijaksanaan, agar segala apa yang mereka kerjakan sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Kami berdoa agar kemuliaan
kemuliaan-Mu benar-benar terpancar dari tempat ini. Dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk datang ke tempat ini untuk diselamatkan, dikembalikan ke dalam jalan-Mu yang benar. Bapak, kami berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberi, Kau limpahi mereka dengan limpahan berkat. Engkau yang melihat hati mereka saat memberi, Bapa. Engkau yang melihat sukacita mereka saat memberi. Hamba berdoa, Bapa, mereka yang sedang dalam masalah ekonomi saat ini juga diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang dalam masalah sakit penyakit, Bapa, bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang dalam masalah dengan keluarga mereka, sahabat mereka, teman-teman mereka, pekerjaan mereka, Bapa, Engkau yang berjanji bahwa Engkau yang mendamaikan kami dengan musuh-musuh kami. Maka hari ini Bapa, kami klaim janji-Mu, Engkau sudah mendamaikan kami dengan siapapun yang ada di sekitar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Silakan yang bertugas berkeliling, kalau sudah memasukkan duitnya kita menari ya. Urapan di kepala harum, yang kejagut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kita joget dulu ya, come on. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Come on. Urapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Come on. Urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Amin. Kita akan menyiapkan diri, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kembali kepada yang bertugas untuk membagikan anggur dan hostinya. Dan setelah Anda menerima, mohon bangkit berdiri supaya kita bersiap untuk perjamuan kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang
Maha Kudus, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Yang sudah menerima Bapa berdiri, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya, sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya akan memberikan sedikit keterangan Bapak Ibu. Semua orang Kristen ingin menjadi seperti Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Ketika kita baca firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana karakter Yesus. Ya. Tetapi bukan hanya itu kita menjadi seperti Kristus, kita juga ingin tubuh kita seperti Kristus yang sembuh dari segala penyakit. Amin. Kita juga ingin menjadi beroleh hidup yang kekal. Yes. Seperti Kristus. Dan itulah kita alami saat perjamuan kudus. Yes. Saat perjamuan kudus kita makan apa? Tubuh Yesus. Maka kita akan mengalami seperti tubuh Yesus yang sehat sempurna. Yesus ada penyakit nggak Bapak Ibu? Yesus pernah batuk nggak? Enggak ya. Maka ketika kita terima perjamuan kudus, saudara harus punya iman kita menjadi sehat seperti Yesus. Oke. Yang kedua, kita akan menerima darah Yesus. Darah ini berbicara tentang apa? Nyawa. Imamat itu jelas berkata di dalam darah ada nyawa. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh makan darah. Kenapa? Kalau makan darah kita, karakter hewan itu akan ada dalam diri kita. Ganas kita. Iya Bapak Ibu benar. Tetapi kita hari ini terima darah Yesus. Agar apa? Kita menerima nyawa Yesus. Itulah sebabnya ketika kita minum darah Yesus, kita beroleh kehidupan yang kekal. Seperti Yesus. Nah, itu. Luar biasa kan? Jadi kalau kita ingin menjadi seperti Yesus, kita baca firman Tuhan. Ketika kita ingin menjadi tubuh seperti Yesus, maka kita terima perjamuan kudus dan kita juga akan beroleh hidup kekal seperti Tuhan Yesus. Amin. Saya akan baca ayatnya dulu ya, supaya ada dukungan ayatnya ya Bapak Ibu ya. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55 demikian. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, jadi tidak perjamuan kudus, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tuh, itu kata ayat bukan kata saya. Tetapi barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, itulah saat perjamuan kudus. Apa dampaknya? Ia mempunyai hidup yang kekal. Ini hidupnya Yesus. Sudah lihat itu? Iya. Jadi kita menjadi seperti Yesus. Hidup yang kekal dan Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Tuh kan? Jadi orang Kristen bukan hanya sekedar mirip Yesus karakternya, tetapi tubuh kita juga bisa menjadi seperti Yesus. Bahkan juga kita beroleh hidup kekal seperti Tuhan Yesus. Itulah saat perjamuan kudus. Luar biasa kan? Tuh. Sekarang kita angkat tubuh Yesus saja dari kepala kita. Mari ikuti ucapan saya.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat sentosa, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bebas dari segala virus, kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak diabetes dan segala dampaknya. Kami tolak stroke dan lumpuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu. Sekarang kita angkat yang darah Yesus saja Bapak Ibu. Mari ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat. Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di sorga. Doa kami punya rumah di bumi dan di sorga dan duduk di kanan tahta Allah bersama Tuhan Yesus di sorga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah dengan darahnya, dengan bilurnya kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan penderitaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Oh, ku dijadikan baru. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pemberitaan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah Praise and Worship Night yang akan dilayani oleh Evangelis Samuel Rusman dan Pastor Lovely Bintoro. Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 jam 18. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Minggu tanggal 12 Mei 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin Sambuaga. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Inyoman Agus.
Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mau kemana kita? Ayo ke Bromo, obrolan di Mount Hermon. Talkshow interaktif dari Mount Hermon Church, tanggal 18 Mei 2024, Bromo edisi ketiga dengan narasumber Bapak Eki Soekarno. Topiknya adalah musik hadir sebagai bahasa universal. Sekarang Mount Hermon Church punya program baru namanya kuis berhadiah yang diadakan setiap minggunya. Ini dia caranya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan salah satu ayat Alkitab yang dibacakan oleh pembicara Bapak Roni Immanuel alias Mongol saat khotbah Minggu 5 Mei jam 15.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan login ke akun YouTube kami yaitu Gereja Spasi Hermon. Kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 12 Mei 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini adalah foto pemenang kuis edisi 28 April dan 5 Mei. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa berkat dan doa syafaat dan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah spesial ini. Ibadah kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus bukan meninggalkan kami, tapi justru menyiapkan istana bagi setiap kami di surga. Dan ketika Yesus ada di surga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang nanti akan kami peringati saat Pentakosta untuk mendampingi kami, untuk menolong dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib. Berkati setiap kami yang hadir juga Tuhan, sembuhkan segala penyakit, berikan kami kesehatan yang sempurna sehingga kami tetap sehat, tidak ada batuk, pilek, demam berdarah, tidak ada gangguan apapun Tuhan, penyakit Tuhan. Kami bisa sehat, kuat untuk terus beraktivitas, untuk terus bekerja, untuk terus
produktif Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Ratu Plaza. Tempat ini telah mengizinkan gereja hadir untuk meninggikan Tuhan. Dan firman-Mu berkata, ketika Yesus ditinggikan, maka Tuhan Yesus akan menarik banyak orang untuk datang. Maka kami percaya gereja ini juga akan menarik banyak orang datang, untuk datang ke gereja, untuk datang juga ke mall ini, untuk datang tenan-tenan juga untuk menyewa di mall ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati juga Pak Joni bersama Ibu Lydia. Berkati juga Tuhan para pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo. Berkati beserta istri, anak, mantu, cucu. Diberkati keluarga besarnya, agar semuanya sehat dan apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Berkati juga jajaran menteri dan juga anggota kabinet. Mereka punya hati untuk bangsa ini, untuk bangsa ini maju dan sejahtera. Kami juga Tuhan telah membuat program event-event Tuhan, agar semua program ini Tuhan berhasil dan juga bisa mendatangkan banyak jemaat datang hadir di gereja ini. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang menanam dan Tuhan juga yang menumbuhkan gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.